nama Tuhan, kita bisa kembali berjumpa dalam ibadah minggu pagi hari ini, tanggal 21 di minggu ketiga di bulan Juni ini. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan kita bisa melewati hari demi hari di bulan Juni ini dengan kekuatan dari Tuhan. Salam semua jemaat yang menyaksikan siaran ini juga. Salam semua, kita mau bersama-sama beribadah, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita saat teduh sejenak, kita bersama-sama mengucap syukur, menikmati Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan. Kita berdoa ya. Kalau saat ini kita masih ada, itu semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Karena itu kalau kita juga bisa melayani Tuhan, itu juga karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah Tuhan bagi kita dalam setiap kehidupan. Bagaimana Ku ada, sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Haleluya, Ku ada sebagaimana Ku ada. Sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa.
nama Yesus, Allah yang sudah menyelamatkan kami, datang menjadi manusia, mati, Amin. bangkit, naik ke sorga, Amin. dan kirim Roh Kudus untuk kami, supaya kami bisa bersama-sama dengan Tuhan, bisa menikmati kasih dan setia Tuhan, bisa menikmati penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu besar anugerah-Mu bagi kami. Sebagaimana saat ini kami ada, itu semua juga karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Kami masih dalam keadaan sehat, kami masih dalam keadaan yang bisa menikmati hari ini, ada saat ini, beribadah saat ini. Itu juga karena kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, amat baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Buat pagi hari ini juga Tuhan, kami bersyukur kami bisa beribadah bersama-sama. Baik jemaat-Mu yang di rumah, Tuhan memberkati mereka, dan kami semua yang di sini juga kami Amen. bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, menguatkan kami, memberkati kami. Segala kegelapan yang ingin mengganggu kami Tuhan, kami percaya kami sudah menang di dalam nama Yesus. Dan Tuhan kirim malaikat membentengi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, karena sesuai firman Tuhan, 2 orang 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Kau hadir di tengah-tengah, memberkati kami, menjamah kami, memulihkan kami. Haleluya. Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati,
penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi Kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Pada hambanya persilakan. Baik. Ayo kita berdoa, renungkan firman Tuhan. Bapa, mengucap syukur karena kami bisa beribadah minggu di pertengahan tahun 2020 ini. Kami percaya bahwa di bulan Juni ini kami sudah melewati segalanya dengan kekuatan Tuhan. Dan kami mau supaya waktu ini kami sungguh-sungguh terus dikuatkan. Bahkan ibadah minggu ini bukanlah ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang akan menguatkan kami semua. Baik seluruh jemaat Gereja Hidup Baru, baik semua yang menyaksikan secara live ibadah ini. Tuhan, Engkau menjamah senantiasa, karena tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menjangkau. Semua bisa dijamah oleh Tuhan, karena waktu dan jarak dan tempat tidak bisa dibatasi. Engkau tetap bisa bekerja dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang luar biasa. Karena itu bukalah hati pikiran rohani kami semua untuk menerima firman. Dan kirim malaikat menjaga. Patahkan segala kegelapan yang ingin mencuri firman. Dalam nama Yesus kami mau sambut kebenaran. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ini masih bulan keluarga kalau di kita. Jadi firman-firman berkaitan dengan keluarga, tetapi juga berkaitan dengan di dalam keluarga itu ada anak yang masih kecil, remaja, pemuda juga. Dan karena itu firman Tuhan pada minggu ini adalah aktivitas pemimpin muda, atau bagaimana kita bisa menguatkan pemimpin muda itu bisa dipakai oleh Tuhan dari sejak masa mudanya. Dan itu bergantung dari gereja untuk menjalankan. Karena kalau gereja begitu memperhatikan anak muda, anak-anak, disitulah perkembangan gereja itu begitu bisa cepat lewat anak-anak muda. Dan di dalam Alkitab, di 2 Timotius 2 ayat 1-6, kita akan baca ayat ini.
Di ayat yang ke-1 dikatakan begini. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6, nanti Bapak Ibu baca sendiri dan saya bisa juga simak, dengarkan. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6, ayat satunya berbunyi begini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi yang Tuhan mau adalah kita bisa jadilah kuat. Siapa ini yang harus dijadikan kuat? Paulus sedang menulis surat ini kepada anak didiknya, muridnya, yaitu Timotius. Sebab bukan soal kuat itu bukan soal mudanya. Kadang-kadang ada anak muda yang fisiknya juga nggak kuat. Tetapi maksudnya kuat di sini, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia, oleh kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kamu. Ini yang sebenarnya mau dikatakan oleh Paulus. Bukan sekedar hanya muda umurnya, tetapi muda di sini bisa juga orang tua yang penuh dengan kekuatan kasih karunia Tuhan, bisa melayani dengan luar biasa. Jadi bukan soal umur sebenarnya, tapi memang ada kaitannya. Tetapi bagi kita semua, kuat di sini adalah kekuatan kasih karunia Tuhan yang terus bisa mengalir, bekerja dalam kehidupan orang itu. Dan Paulus sedang berbicara kepada memang kebetulan pas anak muda, yaitu Timotius yang masih muda. Jadi apa yang kita ketemukan dari ayat ini, bahwa sebenarnya kegerakan-kegerakan besar di dunia ini sering dimulai oleh orang-orang muda yang diberi kesempatan. Paulus memahami itu dan dia memberi kesempatan itu kepada anak didiknya. Sebab itu memuridkan dan memberikan kesempatan kepada Timotius untuk bisa mengembangkan kepemimpinannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa sebenarnya bagaimana sebuah generasi dibangkitkan itu sangat penting. Pertanyaan bagi saya dan saudara, bagaimana kita bisa membangkitkan generasi? Paulus sadar itu dan dia membangkitkan generasi Timotius sebagai muridnya. Kita harus belajar dari firman ini. Bagaimana Paulus begitu konsen dan menjadikan Timotius untuk tetap menikmati kekuatan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang ada padamu, kamu harus kuat dengan kasih karunia itu. Berjalan dengan kekuatan kasih karunia itu, hidup dengan kasih karunia itu, bergerak dengan kasih karunia itu. Itulah kekuatannya. Dan anak muda yang bisa melakukan itu akan luar biasa dipakai Tuhan. Generasi dalam kasih karunia, itu yang kita harus mengerti. Kita harus membentuk satu generasi yang ada di dalam kasih karunia. Kasih karunia Tuhan, satu ciri dari orang-orang muda yang adalah kekuatannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kekuatan itu berasal dari kasih karunia. Benar, dalam Kristus Yesus. Jadi sama sekali bukan karena keadaan fisiknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah kuat itu mungkin umur saudara bisa 50, tetapi bisa aja kuat. Seperti Musa di umur 80 dipakai Tuhan pelayanan. Makanya bukan soal umur sebenarnya. Cuma kadang-kadang kuatnya itu kapan? Lebih cepat kuat masih muda, hasil jauh lebih cepat menikmati. Musa 80 tahun baru bisa mengalami panggilan itu. Dan dia melayani selama 40 tahun, jadi 120 tahun. Tetapi kekuatannya luar biasa. Jadi kekuatan kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita bisa kuat. Karena itu generasi-generasi anak-anak muda, semua keturunan harus dibentuk dalam kasih karunia Tuhan, menerima kekuatan kasih karunia Tuhan. Sebab kekuatan kasih karunia Tuhan itulah yang akan menjadikan semuanya menjadi kuat dan berhasil. Bapak Ibu, itu yang kita lihat. Jadi keadaan fisik tidak mempengaruhi. Memang ada sedikit tambahan, tetapi tidak utamanya itu.
rohani yang penuh dengan kasih karunia. Kasih karunia, menerima kekuatan kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan, kasih karunia Tuhan yang sudah memberi kita, menebus kita dari dosa, setan, neraka. Itulah kasih karunia yang harus sudah mulai tertanam dari masa kita muda, akan mempercepat kekuatan iman kita, akan mempercepat kekuatan kita dipakai oleh Tuhan. Karena itu kalau orang bisa kuat dari masa muda dengan kasih karunia Tuhan, maka dia lebih gampang, lebih cepat dipakai oleh Tuhan. Saya melihat dari ayat-ayat ini benar. Dan karena itu Paulus bahkan memerintahkan, jadilah kuat kepada Timotius. Daud menggambarkan kekuatan itu laksana kekuatan burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat 5. Tetapi kita bukan kuat seperti biasa. Kuat seperti burung Raja Wali itu yang begitu terbangnya tinggi, melewati badai. Kekuatan Raja Wali itu luar biasa, saudara. Nah, gambaran yang disebut oleh Daud untuk menguatkan orang umat Tuhan seperti itu. Kamu harus kuat seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi di tengah-tengah badai. Kekuatannya sungguh terbukti, melewati badai, menang atas segala keadaan. Jadi Bapak Ibu, kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita untuk kuat. Hari-hari ini kalau bukan kasih karunia Tuhan, kita mungkin tidak kuat. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, menguatkan, memberi perlindungan, penyertaannya, itulah kasih karunia. Kasih karunia Tuhan yang tetap setia itu membuat kita tetap menikmati kekuatan Tuhan. Itu yang saya lihat dari firman ini. Pertama dikatakan, apa yang Anda lakukan? Kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kalau kita lebih jauh bertanya, apakah saudara menguatkan kekuatan rohani atau tidak? Kadang-kadang kita menguatkan fisik saja. Menguatkan kekuatan rohani itu harus ada yang kita buat tindakannya. Seperti bisa merenungkan firman, berdoa, beribadah pribadi, seperti memuji Tuhan secara pribadi. Kalau kita bisa melakukan itu, itulah yang akan menguatkan rohani. Seperti Timotius ini, dia sudah baca kitab suci dari kecil. Ditulis dalam firman Tuhan ini. Dari kecil dia sudah mengenal firman Tuhan dari neneknya Lois. Jadi begitu dia tumbuh di dalam kekuatan kasih karunia akan firman. Karena itu Paulus menjelaskan untuk kita bisa membangkitkan generasi dalam kasih karunia. Ini sangat penting. Generasi yang kita harus bangun adalah generasi yang cinta Tuhan. Itulah generasi yang masuk dalam kasih karunia, menikmati kasih karunia Tuhan dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Berapa banyak generasi yang hidup seperti itu sangat susah dibentuk. Bahkan kadang-kadang generasi yang dibentuk, generasi yang sudah kecewa, kepahitan, generasi yang dendam kepada orang tua. Karena generasi yang dibangun itu dibangun di dalam keadaan yang salah. Tetapi tidak demikian dengan Timotius, dia dibangun dengan kitab suci, ayat-ayat firman yang terus dikumandangkan dari sejak kecilnya. Maka dia akan pasti menjadi generasi yang kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua, generasi yang menerima dimuridkan atau memuridkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, generasi yang dimuridkan ini, pemimpin muda dapat dilatih dalam pengembangan kepemimpinan dengan memberinya kesempatan dijadikan murid supaya dia mulai berkembang dalam pelayanannya. Paulus memberi kesempatan kepada Timotius untuk menjalankan pelayanan juga, terlibat. Paulus memuridkan Timotius. Timotius melatih orang-orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar orang lain. Paulus memuridkan Timotius, Timotius memuridkan orang-orang yang lain yang cakap mengajar. Coba kita baca ayatnya lagi. Dikatakan ayat 2,
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap lain. Amin. Jadi peluang untuk memuridkan lagi, dari Paulus memuridkan Timotius, Timotius memuridkan lagi orang-orang yang cakap mengajar, dikatakan. Kamu lihat dan ajar apa yang kamu sudah dapat dari saya. Bagikan kepada mereka juga, supaya mereka juga bisa terlibat di dalam perkembangan pelayanan Injil, misi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya perkembangan generasi itu tergantung dari pemuritan yang terus kita jalankan. Kalau kita terus bisa menjalankan pemuritan, maka generasi akan sangat gampang dikuatkan. Kita lihat tadi, Paulus sudah memuridkan Timotius, Timotius melatih orang-orang yang dapat cakap mengajar, terjadilah pemuritan yang luar biasa, murid memuridkan. Dan itulah generasi yang Tuhan mau. Ada pemuritan yang terus menerus, karena Tuhan mau semua bangsa menjadi murid Tuhan, bukan jemaat. Nah, Bapak Ibu, karena itu dikatakan semua generasi muda hari-hari ini, jangan berhenti dimuridkan. Jangan berhenti untuk firman ditanamkan dalam hidup kita semua. Sebab pemuritan yang seperti itu akan memampukan kita mengajar dengan benar kebenaran-kebenaran firman, dan tertanam kebenaran-kebenaran firman. Puji Tuhan, saya melihat dari situ. Jadi mata rohani yang tidak putus untuk memungkinkan estafet kepemimpinan, mata rantai yang tidak putus. Kalau kita membangkitkan generasi muda, kalau kita menyiapkan, memuridkan generasi muda, maka kita akan membangkitkan generasi yang terus-menerus melanjutkan pelayanan. Jangan berhenti. Saya mendapatkan tongkat estafet dari orang tua saya. Orang tua saya juga seorang hamba Tuhan. Tapi karena itu saya melihat pemuritan itu walaupun secara tidak langsung, tapi dia sudah melakukan di dalam pelayanannya. Karena itu generasi yang lebih baru akan menjadi generasi yang luar biasa. Jadi kita lihat apa yang membuat yang ketiga, kita lihat dari ayat yang keempat dan keenam, generasi yang melayani akan terbentuk. Jadi generasi yang penuh kasih karunia, sudah menerima keselamatan, kebenaran Injil, kekuatan Tuhan, menjadi generasi yang memuridkan. Generasi yang memuridkan akan melahirkan generasi yang melayani. Di ayat 4, di ayat yang keempat dan keenam, ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, kita lihat baik-baik firman Tuhan ini. Bagaimana Paulus menggambarkan generasi yang melayani itu harus generasi yang melayani seperti prajurit, olahragawan, dan petani. Kenapa? Karena kalau prajurit itu dari segi ketaatan. Saudara lihat kalau militer, ketaatannya itu tidak bisa bisa diragukan lagi. Sekali komando memberi perintah, tidak bisa tidak dijalankan. Kalau tidak, bahaya sekali. Apapun yang atasannya ucapkan, semua harus dijalankan dengan cepat, dengan segera. Kalau tidak, bahaya. Itulah komando sebenarnya. Seperti ketika Tuhan mengomando kita, yang diperlukan adalah ketaatan. Kenapa kita tidak bisa taat? Karena kita tidak seperti prajurit. Seorang prajurit disuruh kemanapun medan tempur, tidak bisa tidak. Tidak bilang, oh tunggu saya pikir anak saya, istri saya ada hamil. Tidak ada.
ketaatan. Tidak ada yang dikatakan alasan-alasan aneh-aneh. Semua berjalan di dalam ketaatan. Jadi segi ketaatan itu sangat penting sebagai orang yang kuat di dalam kasih karunia, yang sudah dimuridkan. Kalau mau melayani tidak punya ketaatan, akan susah nanti. Karena itu melayani seperti seorang ketaatan kita melayaninya itu seperti seorang prajurit dikatakan. Prajurit itu bagaimana taatnya? Luar biasa, komandannya bilang apa, tetap taat. Suruh merayap di got, merayap. Saudara melihat kalau latihan militer, tidak ada bilang saya anak jenderal. Kalau sudah masuk militer dilatih, tidak ada. Taat pemimpinnya, suruh merayap, merayap. Mau anak presiden, anak jenderal, kalau sudah masuk dalam komando, tetap harus taat kepada atasannya. Sama seperti kita sebenarnya. Untuk apa kuat kalau tidak bisa taat kepada Tuhan? Kekuatan kita akan menjadi sia-sia. Saya melihat ternyata Paulus merangkum di dalam 3 bagian ini. Melayani itu adalah seperti seorang prajurit. Taatnya luar biasa. Kalau kita taat saja, maka akan terjadi aliran berkat yang luar biasa. Kalau tidak taat, sama dengan kita tidak mau menerima berkat. Saya ingat bagaimana Sarah begitu taat kepada peraturan dari Abraham suaminya. Kalau kau masuk ke satu daerah, bilang kau ini adik saya. Taat dia. Walaupun nanti resikonya dia diambil menjadi istri, akan mengalami masalah. Tapi ketaatan dia itu membuat Tuhan melindunginya. Taatnya dia kepada suaminya, tidak ada berbantah. Nanti kan gimana ini, saya nanti diambil. Tidak penting, taat saja. Ternyata taat dari Sarah itu, waktu dia diambil oleh Abimelek, Tuhan kembalikan dengan memberi tulah kepada Abimelek. Kalau kau tidak kembalikan, itu suaminya adalah seorang nabi dan minta didoakan. Bapak Ibu, ketaatan itu kelihatannya sakit, tapi sebenarnya harusnya demikian. Bagaimana kita taat kepada Tuhan, itu akan mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Tidak ada ketaatan kita memang kelihatannya berat, tetapi sebenarnya itu akan mendatangkan kekuatan dan kebaikan. Kekuatan tanpa ketaatan tidak ada gunanya. Kalau orang kuat lalu tidak taat, nanti bisa menjadi bahaya kekuatannya. Kalau kita lihat orang kuat tidak taat aturan, gimana? Bahaya. Bisa sembarangan dia gunakan kekuatannya. Tuhan memberi kita kekuatan untuk masuk dalam ketaatan kepada panggilannya, kepada tugas pelayanan, kepada sang komando utama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Harus benar-benar taat kepada Tuhan, supaya kekuatan kita itu berarti, berguna. Pelayanan yang dimaksudkan dari situ adalah yang berikut adalah olahragawan. Olahragawan digambarkan dari sisi apa? Keteraturannya atau kebenaran di dalam mengikuti aturan main olahraga. Di dalam setiap olahraga ada aturan main. Badminton, kalau keluar garis ya out. Tidak bisa pukul sembarangan lalu bisa menang. Walaupun kuat, kalau pukulnya sembarangan terus out, kalah tetap. Aturan kekuatan kita juga tidak berguna di situ ketika kita tidak ikut di dalam aturannya. Karena itu kekuatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara digunakan untuk apa? Itu yang paling penting. Dalam keteraturan yang Tuhan mau, dalam kebenaran yang Tuhan mau, bukan asal kuat lalu asal sembarangan melakukan hidupnya. Tidak ada sasaran hidupnya. Seorang olahragawan mendapat mahkota karena ikut keteraturannya. Lari ikut lintasan. Walaupun kuat lari, kalau nggak ikut lintasan tidak akan juara, tidak akan dapat mahkota. Tetapi kalau lari ikut aturan, pasti akan menerima mahkota hasilnya. Jadi Tuhan juga mau kekuatan yang diberikan dipakai untuk pelayanan di dalam keteraturan kebenaran, bukan melayani asal. Yang penting asal dibaptis orangnya, penting asal. Enggak, harus di dalam kebenaran. Sehingga pelayanan kita itu menerima mahkota. Pelayanan kita itu nanti menerima hasil yang benar.
Jangan juga asal ambil orang punya umat gitu. Asal tarik, jangan. Kebenaran harus ikut keteraturan yang Tuhan mau. Bukan asal main baptis, asal main apa saja. Ikut melayani, ikut sesuai dengan firman. Apa yang firman katakan ya dari ketaatan tadi. Jadi prajurit dari segi ketaatan, kalau kita melakukannya taat ikut itu. Dari segi olahraga ikut aturan mainnya, benar atau tidak. Kalau nggak benar, jangan merasa bahwa nanti itu hasilnya akan benar. Jangan mengambil orang yang sudah percaya lalu merasa sudah memenangkan jiwa, itu keliru. Cari jiwa yang baru. Karena itu saudara, seorang olahragawan itu penekanannya adalah aturan yang terbenar, yang benar. Mengikuti aturan yang benar. Kalau petani, apa yang digambarkan dari petani? Petani ternyata dari segi ketekunan. Tekun merawat tanamannya sampai bisa dia yang pertama menikmatinya. Memang kalau petani di Sumba kadang-kadang bukan petani yang pertama menikmati. Karena biasanya pencuri yang lebih dahulu menikmati. Kenapa pencuri yang lebih dahulu? Belum waktunya menuai, sudah pencuri lebih dahulu tuai. Nah itu juga karena petaninya tidak tekun jaga. Kalau jaga tapi jaga pencurinya kan tengah malam, kasihan petani. Pagi mau kerja, siang harus jaga pencuri, kan kasihan. Cuma ketekunan dari seorang petani itu menggambarkan akan mencapai hasil. Jadi Bapak Ibu, kalau petani tidak tekun, jangan harap dapat hasil. Saya pernah jadi petani sawah, padi. Kalau musim burung, aduh itu yang capek sekali. Karena paginya burung lebih dahulu. Kalau saya lambat bangun, burung sudah habiskan padinya. Ke sawah, saudara, pagi-pagi burung sudah kasih tidur itu padi-padi. Dia makan semua. Sore juga, sebelum pulang dia singgah makan biasa. Makanya orang kalau jaga burung, makanya petani itu ketekunannya. Jadi kekuatan kita di dalam kasih karunia dan dimuridkan, akan terjadi pemuridan dan akan terjadi pelayanan. Generasi yang melayani, tetapi melayaninya di dalam 3 tadi. Prajurit dan olahragawan dan petani. Apa itu prajurit? Segi ketaatan. Kuat tanpa taat percuma. Ada banyak orang yang hebat, tapi karena tidak taat, juga tidak dipakai oleh Tuhan sebenarnya. Orang-orang yang tidak taat, justru orang-orang yang taat, Tuhan pakai luar biasa. Tapi tidak tahu apa, orang itu hanya taat saja. Saya lihat Musa dulu kan tidak tahu apa. Tapi kan hanya taat, Tuhan suruh ke Mesir ya pergi. Taat, tidak pertama melawan di sini. Habis itu dia taat benar. Ketika kita taat, disitulah Tuhan menambahkan kemampuan dan keberhasilan. Kalau pintar tidak mau taat, banyak-banyak orang hebat pintar tidak taat kepada Tuhan, tidak dipakai Tuhan. Tuhan tidak pakai orang hebat sebenarnya. Tuhan pakai orang yang taat, yang setia, dan Tuhan tetap pakai. Karena itu saya harap kita menjadi orang-orang generasi yang siap melayani, yang siap taat kepada Tuhan. Dan olahragawan. Olahragawan adalah keteraturan yang benar. Ada regulasi untuk aturan main. Main badminton tidak asal pukul sembarang lalu bilang menang. Tidak, ada aturan yang dipakai sehingga bisa menentukan juara, berhasil. Dan ketekunannya, kesetiaannya menanti sampai hasil, melakukan pelayanan yang seperti itu. Dan generasi yang muda akan melakukan hal-hal itu. Bagaimana ketiga kategori profesi itu memberkati Anda? Pertanyaannya, apakah saudara sudah punya ketaatan seperti prajurit? Apa yang disuruh Tuhan taat, dilarang Tuhan taat. Olahragawan, apa yang Tuhan suruh aturannya benar, melayani yang benar, bukan asal-asalan. Petani tekun, setia, merawat sampai terjadi penuaian. Jadi
ada 3 bagian. Generasi yang ada di dalam kasih karunia, generasi yang ada di dalam pemuritan, dan generasi yang melayani. Itulah generasi yang kuat. Itulah generasi yang Tuhan mau. Kasih karunia adalah generasi yang diselamatkan. Memuridkan adalah generasi yang lanjutkan keselamatan dan melayani sampai selama-lamanya. Setia melayani sampai akhir, sampai mati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, 3 profesi ini, ingat, kalau saudara kuat tidak ada ketaatan, tidak ada guna. Saudara kuat tidak ada di dalam kebenaran juga tidak ada guna. Saudara kuat tetapi tidak tekun, tidak ada gunanya juga. Jadi semua berguna dipakai di dalam 3 segi tadi pelayanan. Prajurit, olahragawan, dan petani. Amin. Belajarlah dari situ dan hiduplah di dalam generasi yang melayani. Generasi dalam kasih karunia, generasi dalam memuridkan, dan generasi yang melayani. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau mau membangkitkan generasi. Biarlah generasi yang ada di dalam gereja itu baru, bahkan di dalam semua umat Tuhan yang ada di Bali, di Indonesia, di seluruh dunia. Ada generasi-generasi keturunan kami secara pribadi, bahkan orang-orang yang kami layani. Jadikanlah generasi yang sungguh-sungguh ada di dalam kekuatan kasih karunia. Sudah diselamatkan oleh Tuhan. Generasi yang sudah menerima keselamatan dari Yesus. Dan kuat di dalam keselamatan itu. Menikmati keselamatan itu. Percaya keselamatan itu di dalam Yesus. Mereka bisa lepas dari dosa, setan, dan neraka karena Yesus. Mereka harus pegang itu. Dan jadikanlah generasi yang memuridkan. Mau dimuridkan di dalam kebenaran keselamatan. Di dalam kebenaran Yesus. Dan mereka juga siap membawa itu kepada orang-orang lain. Supaya juga dimuridkan. Terima kasih seperti contoh dari firman-Mu hari ini. Bahkan ada generasi yang akhirnya melayani Tuhan dengan luar biasa. Bapa, hamba berdoa supaya generasi yang melayani Tuhan ini juga menjadi generasi yang melayani dengan ketaatan, kebenaran, keteraturan, dan di dalam ketekunan. Setia sampai hasilnya diterima. Bapa, biarlah pulihkanlah cara pelayanan kami. Jangan ada yang tidak taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpin rohani. Taat sehingga ada aliran berkat yang terus mengalir. Tidak menjadi aliran kutuk, tidak menjadi aliran yang tidak baik. Karena itu Bapa, biarlah kebenaran ini menjadi kebenaran yang memulihkan kami dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Dan genapilah firman ini atas setiap yang menerima. Jadilah kekuatan Kristus kerajaan Allah. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi generasi yang kuat di dalam Tuhan. Kita bersyukur, kita akan memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyi berkat anak cucu.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Majelis sehatnya kami minta berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini di mana kami masih bisa beribadah, kami masih bisa panggil nama Yesus. Dan melalui firman hari ini biarlah kita semua belajar Tuhan mengenai ketaatan. Yang terutama taat kepada Tuhan, taat akan kehidupan, akan tugas pekerjaan semua Tuhan. Amin. Dan setelah taat biarlah kita bisa bersyukur dalam segala keadaan kita, dalam segala situasi. Dan sebagai ucapan syukur Tuhan, biarlah kami membawa persembahan ini Tuhan, biar berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berkati setiap pekerjaan kami, dan apapun keadaan kami, biarlah kami yakin, kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami tidak usah khawatir, kami tidak usah takut, pasti kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan, dan kami naikkan doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama angkat pujian kasih yang sempurna. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau Berikan aku
Bapa, kami mengucap syukur Engkau di penghujung ibadah kami. Jadilah kekuatan-Mu atas hidup kami semua, sehingga kami tetap menjadi generasi yang kuat, bangkit, karena ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhanlah yang melimpah atas kami, sehingga itu melahirkan kekuatan. Kekuatan yang akan kami pakai untuk memuridkan, memuridkan. Kekuatan yang kami akan pakai untuk melayani, seperti seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang luar biasa. Berkatilah seluruh umat Tuhan, jemaat gereja Dubaru dimanapun berada. Perlindungan Tuhan terjadilah. Berkat Tuhan terjadilah di tengah-tengah masa yang sukar ini. Juga ada kekuatan berkat dari Tuhan untuk menguatkan secara rohani, jasmani, ekonomi, hikmat, tenaga penginjil. Penuhilah terlinan kali. Terima kasih Bapa, Engkau akan menguatkan umat-Mu. Dan hamba berdoa supaya sungguh-sungguh di tengah-tengah keadaan ini mereka tetap bangkitkan kekuatan untuk tetap taat, tetap tekun di dalam Tuhan, tetap ada di dalam kebenaran dan ketekunan, tetap sungguh-sungguh bisa beribadah. Pulihkanlah dalam nama Yesus. Terima kasih. Segala aliran kegelapan yang ingin membawa kutuk, musibah, wabah, penyakit, corona, patahkanlah di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan ada pada keluarga kami semua juga, keluarga besar, sehingga sungguh-sungguh melewati wabah ini kami menyaksikan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Karena perlindungan Tuhan yang ada, kami bisa terjagai dengan baik. Kami bisa ada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Setiap kali orang menelpon kami, mereka mendengar bahwa kami benar-benar baik-baik saja. Karena ada Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang lebih dari segala alat perlindungan apapun. Engkau adalah perisai kami, kekuatan kami, sempurna, mutlak, abadi. Terima kasih. Terima kasih Bapa, sehingga kami tidak perlu takut, tetapi kami hanya perlu berhati-hati, berjaga-jaga saja. Tetapi kami tahu bahwa kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang menjadikan kami kuat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bahkan Bali secara khusus kami ada di sini, bahkan NTT, Kupang, Sumba, daerah kami juga. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu. Kami minta anugerah belas kasihan-Mu untuk biarlah beri kekuatan untuk melewati ini. Bahwa walaupun ini tidak bisa hilang, tetapi kekuatan Tuhanlah yang memampukan kami melewati, memberi kemenangan. Terima kasih Bapa. Berilah hikmat supaya tidak benar-benar menghancurkan kami sama sekali, tetapi makin menguatkan kami kembali. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintahan yang ada, beri hikmat supaya bisa memulihkan keadaan ini juga dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berilah kami kekuatan untuk melewati dan tidak akan menjadi persoalan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh dunia juga mengalaminya. Biarlah tangan Tuhan juga campur tangan Tuhan untuk perlindungan yang luar biasa, pemulihan, supaya bangsa-bangsa ini bisa pulih dan sadar kembali lewat keadaan ini. Banyak orang yang datang kepada Engkau, memuji, menyembah Engkau, menjadi percaya, menerima kekuatan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat umat Tuhan mungkin yang ada di dalam keadaan lemah, sakit, atau imannya terganggu. Tuhan jamah dan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur semua ada di dalam keadaan yang terbaik karena Tuhan. Dan kami mau akhiri ibadah ini. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami. Kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan serta kuasa dari Allah Roh Kudus. Dan sesuai firman Tuhan pada pagi hari ini, kami hidup di dalam kasih karunia, kekuatan kasih karunia. Kami hidup di dalam pemuritan, dimuridkan dan memuridkan. Kami hidup di dalam pelayanan, melayani dengan kekuatan dari Tuhan. Sehingga turunlah berkat ini atas kami seperti prajurit
olahragawan dan petani akan terjadi dalam seluruh kehidupan kami, melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Turunlah berkat ini atas semua umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan di live streaming tetap di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.